Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil burril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ad-du'a'u la yaruddul qada'a. Ad-du'a'u bermula doa, la yaruddu tidak menolak, itu tidak menolak oleh ad-du'a al-qada'a akan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawat Tirmidzi telah meriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi sunanihi dalam sunannya, wa hassanahu dan menghasankan oleh At-Tirmidzi hu akan al-hadis an Salman dari Salman, qala berkata oleh Salman, qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu tidak menolak al-qada'a akan qada illa du'a'u kecuali oleh doa. Nah, hadis ini nanti ada pembahasannya. Wala yazidu dan tidak menambah fil umri dalam umur illal birru kecuali oleh kebaikan. Tidak menambahkan terhadap umur kecuali oleh albir. Fahada maka bermula ini hadisun, itu hadis musadimun, menyalahi atau bertabrakan, bizohirihi dengan zohirnya hadis, li hadis muslimin bagi hadis riwayat Imam Muslim, ba'di ashabis sunani dan sebagian para penulis as-sunan. As-sunan itu yaitu Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abi Dawud. Di antara ashabus sunan juga ada yang meriwayatkan hadis ini, menyebutkan fa inna rabbi maka sungguhnya Tuhanku, qala berfirman oleh Tuhanku, kata Rasulullah yaitu Allah, ya Muhammadu wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku, idza qadaitu apabila telah menetapkan oleh aku, qadaan akan suatu ketetapan, fa innahu maka sungguhnya ia qada la yuraddu tidak tertolak. Nah, jadi seakan-akan dua hadis ini saling bertentangan. Tadi riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan la yuruddul qada'a illa du'a, sementara hadis Muslim mengatakan fa innahu la yuraddu, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Walakinna ba'dul ulama'i akan tetapi sebagian ulama awwalah telah mentakwil oleh ba'dul ulama al-hadits al-awwala akan hadis yang pertama, yaitu tadi riwayat siapa? At-Tirmidzi, bi annahu dengan bahwasanya yaruddu al-maqdura, dengan bahwasanya dia doa yaruddu menolak
atau dapat menolak oleh doa al-maqdur al-mu'allaq, akan maqdur mu'allaq. Maqdur mu'allaq, ketetapan pada makhluk, namanya maqdur. Bukan sifat menetapkan, bukan sifat menetapkan oleh Allah, tapi ketetapan pada makhluk. Ini dua perkara yang berbeda. Sifat menetapkan oleh Allah disebut dengan sifat apa? At-taqdir. Tapi kalau ketetapannya pada makhluk disebut apa? Maqdur. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi itu tadi menurut sebagian ulama ditakwil bahwa yang dimaksud doa itu dapat menolak qada. Yang dimaksud qada adalah qada mu'allaq. Laisa taqdirullahi, bukan takdir Allah, alladhi huwa sifatuhu, yang dia itu sifatnya. Tadi saya sampaikan bahwa berbeda antara maqdur dengan takdir. Kalau maqdur adalah kejadian pada makhluk yang diantaranya ada yang baik, buruk, kufur, iman, kesalehan, kejahatan. Namanya apa itu? Maqdur. Tapi kalau takdir Allah, tidak boleh ditetapkan keburukan baginya. Takdir itu menyangkut sifatnya. Oleh karena semua sifat Allah adalah kamilatun. Semua sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan. Ulang lagi. Nah, penyebutan dua istilah yang berbeda ini ditetapkan demikian adanya oleh para ulama kita antara maqdur dengan takdir. Jadi kalau maqdur kejadian pada makhluk, tapi kalau takdir adalah sifat menetapkan oleh Allah terhadap apa yang dikehendakinya. Sama persis dengan ketika kita katakan makhluk. Makhluk itu apa? Ya, alam ini, segala sesuatu selain Allah diciptakan oleh Allah. Nah, tapi kalau disebut al-khalq, maka itu adalah sifat menciptakan oleh Allah. Ini kalau makhluk ada yang baharu atau semuanya baharu, makhluk itu karena diciptakan. Tapi kalau sifat al-khalq tidak baharu. Paham ya? Nah, misalkan lagi maqdur itu sama, artinya makhluk baharu. Tapi kalau sifat kudrahnya Allah tidak baharu. Nah, jadi maqdur itu makhluknya, tapi kalau kudrahnya itu sifat menciptakan oleh Allah, sifat kuasanya Allah. Demikian pula dengan maqdur. Maqdur adalah ketetapan dari qadar Allah. Ketetapan dari qadar Allah. Bukan sifat takdirnya. Nah, adapun ada lagi qadar. Yang ketiga, qadar. Qadar itu kadang bermakna sifat takdir, kadang bermakna maqdur. Kadang bermakna takdir dan kadang bermakna al-maqdur, tergantung pemakaiannya. Tapi kalau takdir maka mengacu kepada sifat takdirnya Allah, sifat menetapkan oleh Allah terhadap apa yang dikehendaki olehnya. Tapi kalau maqdur maka yang dimaksud adalah makhluk. Hadis Rasulullah dalam hadis Jibril, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Penyebutan qadar di sini dalam makna apa? Maqdur. Karena itu disifati dengan khairihi wa syarrihi. Ada baik, ada buruk. Nah, adapun kalau dalam makna sifat takdir, qadar dalam makna sifat takdir tidak boleh disifati dengan keburukan. Karena semua sifat Allah sempurna.
Lanjut. Wa hadzal ladzi, dan inilah yang yu'abbiru, mengungkapkan anhu darinya, alladzi ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama, bil qada'il mu'allaq, dengan qada mu'allaq. Nanti ada dibahas di bawah. Nah, jadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a illa du'a. Yang dimaksud qada di sini apa? Qada mu'allaq. Wa huwa, dan bermula dia qada mu'allaq, ma kutiba, itu sesuatu kutiba yang tertulis fil lauhil mahfuz, di al-lauhil mahfuz, ala wajhi ta'liqi, di atas segi ta'liq. Di atas segi ta'liq, yang tertulis di lauh mahfuz itu nih, di atas segi ta'liq. Ta'liq itu makna harfinya tergantung, artinya mengandung dua kemungkinan. Ta'liq namanya. Bi anna, di sini contohkan bi anna, dengan sesungguhnya, hadzal 'abda, ini hamba, in wasala rahimahu, apabila menyambung oleh al-'abda rahimahu, akan tali rahimnya, yakunu, maka ada lahu baginya al-'abd minal umri, dari umur kada, adalah demikian ini. Misalkan 100, ada nggak yang sampai 100 umur? Ada. Oh, di Kerawang, di Cibarusah, kiai umurnya 100 berapa? 20. Masih ada. Ada ibu 110. Iya. Wa illam yasil rahimah, wa illam yasil, dan jika tidak menyambung akan rahimnya, fa umruhu, maka umurnya si fulan kada, demikian ini. Nah, contohnya seperti itu. Itu namanya apa? Mu'allaq. Ta'liq sama, mu'allaq dengan ta'liq maksudnya sama. Qada yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu qada mu'allaq seperti ini. Ada dua kemungkinan. Annahu, atau annahu semuanya si fulan, yakunu, ada ia si fulan, wasi'ar rizki, luas rizkinya, in wasala rahimahu, apabila menyambung akan tali rahimnya, artinya kerabatnya, orang-orang yang memiliki ikatan persaudaraan dengannya dari pihak ibu, termasuk dari pihak bapak. Wa illa, dan jika tidak baik, wasala rahimahu, famaqturan, maka diputus alaihi, atasnya, atau disedikitkan gitu, akan rezekinya, alaihi, atasnya. Summa, nah ini namanya qada apa? Mu'allaq. Qada mu'allaq. Nah, contoh lain misalkan, bila si fulan berdoa, maka dia terhindar dari bahaya. Kalau tidak berdoa, kena musibah. Maka kemudian ini si fulan, berdoalah dia. Misalkan kejadiannya pada si fulan, ternyata dia berdoa, maka dia terhindarlah dari musibah. Nah, itulah yang kemudian dimaksud dengan hadis tadi, la yaruddul qada'a illa du'a. Yang dimaksud al-qada di sini mu'allaq, ini antara dua kemungkinan, antara kena musibah atau tidak kena musibah. Terus, summa la yahsulu, kemudian la yahsulu, tidak terjadi kepastiannya antara dua kemungkinan tersebut, itu tidak terjadi illa ma sabaqa, kecuali apa yang telah terdahulu fi ilmillahi, pada ilmu Allah yang azali. Adapun ketetapannya, ini simpulan kepastiannya terhadap dua pilihan tersebut, itu ada pada ilmu Allah yang azali.
Adapun yang tadi mu'allaq itu di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz. Fa in kana sabaqa, maka apabila ada terdahulu, artinya secara azali, ya ilmillahi, dalam ilmu Allah, annahu, sesungguhnya dia si fulan, yasilu rahimahu, menyambung akan tali rahimnya si fulan, atau yaf'alu, atau berbuat oleh si fulan dzalikal fi'la, akan itu perbuatan, yakunu umruhu, maka ada umruhu, umurnya si fulan, aqsharal ajalaini, paling pendek dua ajal, paling pendek dari dua ajal. Dua ajal itu maksudnya antara ta'liq tadi. Wa ma kana ala hadzal nahwi, dan apa yang ada di atas ini perumpamaan. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, ya dengan demikian itu, ya sulut. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu maksudnya pembahasan tadi tentang adanya qadha mu'allaq, ya sulut taufiqu, terhasilkan oleh pemaduan bainal hadis ini, di antara dua hadis. Maksudnya begini, saya ulang lagi yang barusan kita baca. Yang ada pada ilmu Allah itu, yang ada pada ilmu Allah itu ketetapan yang tidak berubah, ketetapan yang tidak berubah. Oleh karena ilmu Allah azaliyun abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak berkurang, tidak bertambah. Demikian pula dengan masyiah atau iradahnya. Sifat iradahnya Allah atau sifat masyiahnya Allah tidak berubah, adalah sifat yang azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak berubah. Nah, kalau dalam apa yang ditetapkan oleh Allah pada ilmunya yang azali tersebut, bahwa si fulan umurnya 40 habis, walaupun dia sering silaturahim, ya udah umurnya segitu, gitu. Nah, titik. Nah, adapun hadis itu tadi riwayat Imam At-Tirmidzi adalah mengacunya kepada apa? Qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu yaitu qadha yang ada di Al-Lauhul Mahfuz, yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Lanjut. Wa bidzalika, dan dengan demikian, yahsulu, maka terjadilah atau dihasilkan at-taufiqu, oleh pemaduan bainal hadis ini, di antara dua hadis. Ini tadi riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim. Lianna iradatullahi, karena sesungguhnya kehendak Allah, wa ilmullahi, dan ilmu Allah, la yataghayyarani, tidak berubah oleh keduanya, li da'wati nabiyyin rasulin, bagi doa seorang nabi dan rasul sekalipun, wala malakin karimin, dan tidak pula oleh malaikat yang mulia sekalipun, wala abdin faqirin, dan tidak pula oleh hamba yang fakir sekalipun, wala maridin mubtalan, dan tidak pula oleh yang sakit dalam keadaan kena bala sekalipun, kena musibah sekalipun. Kesimpulannya, pada hakikatnya apa yang menjadi ketentuan Allah pada azal, maka dia tidak dapat dirubah oleh suatu apapun. Gitu. Jadi kalau ada beberapa redaksi hadis semacam riwayat Imam At-Tirmidzi tadi yang seakan qadha Allah berubah, maka itu yang dimaksud adalah qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq. Lanjut. Summa, kemudian, mimma yanbaghi al-intibahu minhu, kemudian dari perkara yang bagi yang seyogianya lintibahu, oleh perhatian, minhu, darinya perkara, doaun, itu doa, i'tadah, yang telah terbiasa,
atau yang telah membiasakan ba'dun nasi oleh sebagian orang ada terdadihi di atas mengulang-ulangnya, artinya sering dibaca ini doa fi lailatin nisfi min sya'bana, di malam paruh dari bulan Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa huwa, dan bermula dia doa qauluhum, itu perkataan mereka, Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab syaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran 'alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa turdi wa iqtari rizqi ila akhirih. Alif lam kha itu ila akhirih. Fahadzal lafzu, yang suka kumpul bikin apa namanya nisfu Sya'ban, umum dibaca ini, doa ini umumnya, doa ini sering dibaca. Fahadzal lafzu, maka ini lafaz hadis, lafaz ini lafaz doa, maksudnya bukan hadis ini. Lam yasbut, tidak sahih, an ahadin, dari seorang pun, minas sahabati, dari para sahabat al-kiram yang mulia, wala yasihhu dzalika, dan tidak benar demikian itu. Enggak benar ini. Tidak ada dari sahabat Rasulullah yang berdoa demikian itu dengan redaksi itu tadi. Mengapa? Ini doa harus kita hindari. Al-khawfu wal khawfu, dan yang ditakutkan atau dikhawatirkan, mimman yad'u, dari orang yang berdoa, bihadzal du'ai, dengan ini doa, ayyafhama, bahwa memahami oleh dia, man min dzalika, dari demikian itu doa, nisbata taghayyuril masyiati, penyandaran perubahan kehendak Allahi, atas Allah. Oleh karena redaksi ayatnya mengatakan in kunta katabtani fi ummil kitab syaqiyyan, lalu di belakangnya, di bawahnya, famhullahumma bifadlika syaqawati wa hirmani, ya Allah hapuskanlah, gitu, imhu, hapuskanlah ya Allah, bifadlika, dengan karuniamu, syaqawati, akan syaqawahku, wa hirmani, wa tardi, wa iktari rizqi. Jadi redaksinya seakan menetapkan bahwa kehendak Allah berubah. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika dibaca doa ini. Ya tentu kita tidak mengatakan siapa yang berdoa dengan ini hukumnya kafir, nggak boleh. Nggak boleh kita mengkafiri sembarangan. Kecuali kalau ada orang berdoa dengan doa tersebut lalu dia memahami bahwa kehendak Allah berubah-ubah. Nah, berarti kalau gitu ini orang apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, rusak akidahnya, keluar dari Islam. Nah, jadi kebanyakan gak paham orang-orang terkait bacaan doa itu, tapi khawatir nanti berpahaman seperti itu. Nah, kalau dia kemudian fahamnya seperti itu tadi nisbat taghayyur lillah, nisbat taghayyurul masyiah lillah, jadi menyandarkan adanya perubahan pada masya Allah, maka ini orang menjadi rusak akidahnya. Fa inna hadza, maka sungguhnya demikian ini taghayyur al-masyiah ala Allah mustahilun, itu mustahil. Fallahu, maka Allah Ta'ala la yatra'u, tidak datang alaihi, atas Allah, taghayyurun, oleh perubahan, wala yazharu, dan tidak nampak, lahu, bagi Allah, amrun, oleh suatu perkara, karena yang ada itu amr, khafiyan, tersembunyi, anhu, dari Allah. Enggak ada
Allah nggak tahu lalu kemudian jadi tahu. Nah, na'udzubillah. Nah, jadi adanya taghayyur itu berarti seakan menetapkan adanya kebodohan bagi Allah pada masyiahnya. Paham gak ini? Adanya taghayyur pada ilmu Allah berarti seakan menetapkan adanya kebodohan bagi Allah pada ilmunya. Mustahil demikian. Lanjut. Fahuwa, maka dia Allah Ta'ala alimun, itu maha mengetahui bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, qabla hudusihi, sebelum kejadiannya. Kulla syai', Allah mengetahui 20 tahun ke depan Irul ini jadi apa ini? Apa jadi bos? Apa jadi lurah? Sekarang seperti ini, imut-imut, sedikit amit-amit. Tapi ntar 30 tahun ke depan, wah jadi apa nih kira-kira Irul ini? Allah mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fayajibul i'tiqadu, maka wajib berkeyakinan jazman secara pasti, anna masyiatallahi, sesungguhnya masyiah Allah atau kehendak Allah, azaliyatun, itu azaliyah, tiada bermula, abadiyatun, itu abadiyah, tanpa penghabisan, la yatra'u, tidak datang, alaiha, atasnya. Masyiah Allah taghayyurun, oleh perubahan, wala tahawulun, dan tidak pula oleh pergantian, kasairi sifatihi, sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah, ka'ilmihi, seperti ilmunya Allah, qudratihi, dan kudrahnya Allah, wa taqdirihi, dan takdirnya Allah, ghairiha, dan selainnya, sama' basar, kalam, dan semua sifat-sifat Allah, tidak ada yang baru, semua itu azaliyatun abadiyah. Fala tataghayyaru, maka tidak berubah masyiatullahi, oleh kehendak Allah, bida'wati da'in, dengan doanya seorang yang berdoa, aw sadaqati mutasaddiqin, atau sedekahnya orang yang sedekah, aw nadri nadhirin, atau nadarnya orang yang bernadar, tidak berubah oleh apapun. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, wa kullu maqdurin wa ma'anhu mafar. وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فقل له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وكل مقدور فما عنه مفر. Nggak ada jalan untuk kabur dari ketetapan Allah. Mau kabur kemana? Umurnya udah segitu, habis udah. Berobat di mana juga, mau di Jerman, Singapura, di mana aja. Umurnya segitu, habis segitu. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Emang udah segitu, mau dibelain bagaimana? Hah? Ditetapkan sakit, berobat kemana juga. Masya Allah. Wa kullu maqdurin fama'anhu mafar. Nah, jadi ketetapan Allah tidak dapat dirubah, tidak dapat diganggu gugat, tidak berubah, karena perubahan menunjukkan kebaruan. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayya'taqidal insanu, bahwa meyakini oleh seseorang, annallaha, sesungguhnya Allah, tahdusu, terjadi, lahu, baginya Allah, masyiatun, oleh kehendak, jadidatun, yang baru, aw ilmun jadidun, atau ilmu yang baru.
Wa may ya'taqidu dzalika, dan siapa orang meyakini demikian itu, tahdusu lahu masyiatun jadidah, faqad fasadat aqidatuhu, maka telah rusak oleh akidahnya man, wa kharaja, dan telah keluar oleh man, min dinil islami, dari agama Islam. Wa hadzal qawlu, dan ini perkataan atau ini pendapat demikian itu, kaqaulil badaiyati, seperti perkataan kelompok al-badaiyah atau golongan. Ini nama sekte gitu, nama sebuah firqah atau golongan, ihdal firqid dhallati, salah satu firqah yang sesat, alladzina jawwazu al-bada'a 'ala Allah Ta'ala, yang mereka membolehkan oleh mereka al-badaiyah, al-bada'a akan permulaan. Maksudnya apa? Ya kesimpulannya menurut mereka mirip dengan manusia. Kita tadinya nggak tahu, kemudian tahu. Nauzubillah. Jadi Allah menetapkan sesuatu itu dimulakan, kata mereka, baharu, tidak azali pada ketetapannya, pada masyiahnya, pada iradahnya. Mereka menetapkan kebolehan demikian atas Allah, bi annahu, dengan sesungguhnya, dikata mereka, yazharu, nampak lahu bagi Allah, syai'un, oleh sesuatu, kana, yang ada itu sesuatu, khafiyan, tersembunyi, alaihi, atas Allah. Jadi Allah ilmunya baharu, tadinya nggak tahu, setelah terjadi baru tahu. Nauzubillah. Itu keyakinan kelompok namanya apa? Al-badaiyah. Makanya disebut dengan al-badaiyah. Jadi memiliki berangkat dari pemahaman bahwa Allah itu memiliki permulaan pada ilmunya, pada iradahnya. Nauzubillah. Wa annahu yuridu syai'a, dan sesungguhnya dia Allah yuridu, berkehendak oleh Allah, kata mereka ini al-badaiyah, yuridu, berkehendak oleh Allah, syai'a, akan sesuatu, summa yabdu lahu, kemudian nampak itu syai' lahu baginya Allah, wa yazharu, dan nampak lahu baginya Allah, sama yabdu wa yazharu lahu ma lam yakun zahara lahu, apa yang sebelumnya tidak nampak baginya awalan, pada mula-mula. Nauzubillah. Jadinya kata mereka itu Allah memiliki permulaan pada kehendaknya, pada ilmunya. Jadi kata mereka Allah tahu setelah kejadian satu peristiwa, atau tadinya Allah tidak berkehendak lalu Allah berkehendak, atau sebaliknya. Nauzubillah. Wa hadza, dan bermula ini, qaul kufrun wa dhalalun, itu kekufuran dan kesesatan, fihi, di dalamnya, qaul al-badaiyah, nisbatun naqsi, penyandaran kekurangan, wal ajzi, dan kelemahan, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Wa huwa, dan bermula itu qaul, syatmun, itu cacian, lillahi, bagi Allah azza wa jalla. Ta'ala Allahu, maha suci oleh Allah, an dzalika, dari demikian itu, aduwan kabira, akan kesucian yang agung. Allah tidak menyerupai ciptaannya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya, juga pada af'alnya atau pada perbuatan-perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.